Kita juga kalau ketemu lagi sama Ernest kayak, wah bapak manajer apa kabar nih gitu. Dulu Ernest tuh bisa break dance. Saya ngerasa balik lagi untuk hidup lagi tuh gara-gara nonton Jason Mraz. Saya minta tolong ada cuanki tapi dengan emangnya sama gerobaknya di Emangnya backstage tuh. dipanggil konser virtual atau konser online 1 dekade Smash nih gitu. Tapi yang menarik perhatian nih, ya katanya di konser online itu ada Morgan yang katanya udah keluar dari Smash. Ya. Dan malah Rangga yang nggak kelihatan gitu. Jadi sebenarnya status Rangga tuh gimana sih dan juga Morgan di Smash? Statusnya Rangga itu sebenarnya bisa dibilang vakum dulu atau tidak ikutan di journey yang ini dikarenakan perintilan manajerial dan segala macam lah gitu. Dan terikat jadwal satu sama lain lah. Intinya itu kalau Morgan kenapa bisa sampai ada tiba-tiba gitu. Ya karena memang rasanya udah sama lagi. Saya pun cukup banyak ngobrol sama Morgan bahwa keadaan Smash yang sekarang tuh sebelum ada surprise itu gitu. Bahwa keadaan Smash yang sekarang tuh begini. Sudut pandangnya tuh juga udah sama gitu, kayak iya udah lewat lah gitu hal-hal yang kayaknya nggak penting, yang negatif dan segala macam. Terus itu juga saya juga kaget gitu tiba-tiba ada Morgan di satu acara itu. Anak-anak semua kaget kecuali ya Karena tapi manajemen. emang surprise dari tim kalian kan buat Ya kalian ya. dari Bang Ben dan tim lah gitu, Bang Benny Junior sebagai founder karena memang sudah join lagi di Smash. Jadi itu yang apa ya? Itu juga surprise buat anak-anak dan mungkin kesenangan personal buat kami semua gitu. Termasuk Morgan saya yakin gitu. Jadi itu ibaratnya teaser rasa buat kami gitu. Mungkin itu wavesnya kerasa lah sama yang nonton gitu. Kayak ini ada apa? Apakah Morgan kembali gitu? Ya kita juga nggak tahu gitu. Karena kita rasa ini Smash adalah rumah yang selalu terbuka untuk 7 orang ini gitu. Bahkan orang-orang internal yang memang sudah berjuang dari awal gitu. Intinya itu sih. Seven men as 7 heroes ya kan. Lucu banget sih kalau nginget itu kayak what? Udah 10 tahun apa ya gitu. Iya. Nah, Bisma kalau ngomongin soal konser ya buat solo project, Bisma pengen punya yang kayak gimana sih gitu untuk konser impiannya Bisma sebagai seorang soloist one day? Wow. Ada satu cita-cita sih di mana saya ingin ada unsur gerak yang tadi udah pasti gitu. Tapi geraknya yang seperti apa sih? Gitu. Dan siapa sih? Gitu. Ada list orangnya gitu. Yang saya kayaknya nggak bisa sebutin sekarang. Tapi ada orang-orang itu yang bergerak. Bahkan ada yang bukan dancer gitu. Saya ingin direspon oleh mereka-mereka ini. Musik saya ini. Gitu. Konser di dalam konser itu. Terus orkestrasi. Ada unsur orkestrasi. Karena saya lihat Beck itu membawakan lagunya David Bowie itu full orkestra dan full instrumen dunia gitu. Ada gamelan, ada apa segala macam. Ingin sih kayak gitu, tapi kan terlalu jauh ya gitu. Secara teknis dan segala macam, saya ngebayangin, wah ini produksian lumayan PR banget. Ya minimal ada orkestrasi dan ada unsur kebudayaan gitu. Ada sound etnik yang ada gitu. Yang hadir. Betul. Dan iya angklung dan gamelan minimal lah. Minimal ada itu. Terus ada cermin. Ada banyaknya cermin gitu. Karena saya merasa cermin itu ada pengalaman personal lah gitu. Saya di mana bertahun-tahun kemarin itu nggak percaya diri, nggak mau ada cermin sedikit pun di rumah gitu. Karena itulah gitu. Merasa insecure dan lain-lain lah. Jadi pengen lebih percaya diri dari mulai sekarang. Mungkin nanti saat konser gitu ketika ada cermin lebih banyak kayaknya
kita bisa eksplorasi diri sendiri, apa yang kita lakukan ketika kita berkaca gitu atau bercermin. Kayak di mall kan suka kayak kalau tiba-tiba ada cermin kita kayak ganteng nggak ya gitu, ngaca ya gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu saya pengen lihat gitu di buat penonton tuh. Saya suka kalau konser sekarang saya suka ngasih cermin bulat gitu buat ngarahin ke penonton. Apakah mereka percaya diri untuk nonton saya gitu atau pengen gaya dulu gitu supaya confident gitu. Itu gitu hal-hal yang kayak gitu. Hal-hal yang teknisnya ada pengalaman personal. Sisanya pasti pasti tata lampu dan segala macamnya cukup dikonsepkan secara personal juga sih. Ada di kepala saya tapi saya susah untuk mengungkapkannya gitu loh. Pokoknya teknisnya udah kebayang sih keinginannya seperti apa. Mudah-mudahan bisa tercipta sih. Dan ini, melibatkan, wah ini harus diucapkan atau enggak ya? Boleh lah. Melibatkan teman-teman difabel itu dalam pengkaryaannya. Jadi misalnya di LED itu hasil lukisan mereka atau mereka membuat animasinya gitu. Terus ada dancer yang memang mereka dance-nya gitu. Karena ada sebenarnya wadah itu di Bandung gitu. Itu yang akhirnya saya hold dan harusnya ada di perjalanan ini gitu, karena tapi kondisi begini gitu, tidak bisa berinteraksi gitu. Jadi ya merubah konsep dan menahan itu. Semoga itu lekas terjadi gitu. Kolaborasi karya bukan hanya menghadirkan mereka, tapi menghadirkan rasa-rasa yang mereka respon dari musik saya. Itu sih cita-cita paling diinginkan konser seperti apa. Amin. Bisa lah ya, kemarin Tahyura juga dia bisa kan bawa teman-teman tuli juga kan, maksudnya kayak itu kolaborasi yang sangat mungkin lah gitu ya untuk kita lakukan sebagai musik juga. Nah kalau buat rilis album atau EP Bisma nanti udah ada plan konsep launchingnya belum? Untuk launching konsepnya udah ada, cuman belum terlalu mateng karena memang jadi lagi bagaimana ya gitu, yang enak ya di masa-masa sekarang gitu. Kita juga melihat studi juga gitu, kayak sekarang ada yang bikin konsernya seperti apa aja sih gitu selain virtual concert gitu. Itu lagi di develop bareng, tapi mengikuti rasanya juga kali ya, karena memang untuk konser masih cukup lama. Jadi pertimbangannya masih jangan dulu terlalu matang nih gitu. Jangan dulu terlalu matang, tapi pasti ada mini konser atau showcase lah gitu. Yes. Takutnya mungkin waktunya juga kita belum bisa tentuin sekarang ya, melihat kondisi sekarang gitu. Ya. Oke. Nah, Bisma, ini baik lagi untuk ngomongin boy band gitu. Pasti kan kalau zaman itu boy band tuh udah kenyang banget lah sama sindiran-sindiran yang katanya kalian tuh cuma bisa nari dan jual tampang doang, nggak bisa nyanyi, makanya tampilnya sering lip sync. Padahal kan banyak yang nggak tahu ya kalau sebenarnya buat tampil live gitu dengan jumlah mic yang banyak deh minimal, itu kan banyak channel audio juga yang digunakan dan itu ngaruh ke SDM audionya gitu. Nah, Bisma nanggepin itu waktu dulu kayak gimana sih? Iya betul tadi. Teknis yang emang sebenarnya jadi problem utama gitu. TV pada saat itu punya pertimbangan ya regulasi lah, mungkin regulasi yang belum bisa menjadi sarananya gitu untuk boy band gitu dengan channel yang banyak segala macam gitu. Tapi kan kita kalau ngomong kayak gitu terus ya capek juga. Saya sempat sih gitu pada saat itu, kalau memang ketemu langsung atau ada kesempatan bahwa begini loh gitu sudut pandangnya. Dan memang kami akui juga tidak semuanya bisa nyanyi gitu. Smash tuh memang tidak semuanya bisa nyanyi, tapi memang dibikin santai aja sih gitu. Bukan yang serius banget gitu. Terus tanggapannya seperti apa sih ketika ada omongan kayak gitu-gitu? Nggak jadi pembelaan, karena memang sebenarnya bukan totally salah kita ya gitu. Dan itu pun untuk mengamankan performance-nya gitu. Bagaimana mereka tetap bisa menikmati itu. Coba kita lihat, kita breakdown di Korea seperti apa gitu. Teknisnya
bagus banget. Mereka tidak terlihat seperti lip sync atau apapun gitu. Ada beberapa yang full sequencer gitu. Memakai sequencer dengan data yang seperti apa, mereka take vokal lagi untuk merasa seperti ini rasa vokalnya memang live banget gitu. Padahal itu sudah di-record duluan gitu. Untuk teman-teman dari soundman-nya cukup PR banget gitu bagaimana mereka menaikkan volume itu dan menurunkan leveling yang live langsung gitu. Itu teknis banget tuh. Dan saya ngelihat langsung gitu ketika waktu itu 4Minute datang ke sini, terus dengar langsung misalnya G-Dragon atau Big Bang datang ke sini, 2NE1 datang ke sini, sistem produksinya seperti apa sih gitu, dan bagaimana mereka mempertanggungjawabkan itu. Di Indonesia, concern akan hal itu masih jarang tuh, ya. baik itu SDM-nya yang karena memang orang jarang banget pegang boyband yang memang proper banget gitu untuk soundman-nya misalnya gitu. Yang kayak gitu-gitunya sih, teknisnya cukup ribet dan makin kesini saya juga jadi cukup gatel. Minimal kita juga cukup lebih proper dari tahun ke tahun, lebih bisa lebih bisa rapi lah untuk menyalurkan itu gitu sebagai performer gitu. Yes. Tapi sebenarnya Bisma sama Smash pernah nggak tampil live semuanya? Dan kalau iya, experience-nya gimana? Sama pernah nggak kayak ada kejadian mic-nya mati gitu lagi live? Pernah banget, beberapa kali kalau memang paketannya itu diambil, misalnya ada yang memang versi full band gitu, ya kita main full band, dan itu yang wah buat saya pribadi kayak wuhu, yes ini baru live gitu, wah gitu, karena beda rasanya gitu, kayak cita-cita saya untuk Smash itu saya pengen melihat Smash itu someday, amin, seperti Project Pop gitu. Mereka full band, mereka memainkan grafik sebagai performance yang nice banget lah gitu. Atau Run deh gitu. Run tuh kan rasanya rasa-rasa boybandnya ada gitu, meskipun mereka band gitu. Tapi itu gitu, ada full band, ada real gitu, musik yang realnya, bukan hanya minus one atau sequencer gitu, banyak kayak gitu-gitu. Supaya kita nggak perlu ornamen-ornamen yang ornamen-ornamen visual gitu. Kan Korea juga kalau misalnya di festival di Indonesia gitu, misalnya datengin CL, mereka hanya bawa dancer doang, itu kurang sebenarnya rasanya kan, karena nggak ada yang hidup gitu musiknya gitu. Itu yang pengen saya coba lakuin ya di Smash sebenarnya. Mudah-mudahan bisa. Amin. Dan juga nih terakhir mungkin, kalau Bisma nih pernah bilang juga waktu itu pas Indi tahu, ada di satu sesi interview yang bilang kalau susah banget cari penyanyi cowok yang bisa nyanyi sambil dance kayak Agnes Mo kalau versi ceweknya. Gitu kan? Nah, mungkin sebelumnya ada, tapi belum ditemuin aja gitu. Nah, gimana nih Bisma ngelihat Inventory sebagai salah satu wadah buat para talent industri entertainment gitu ya, baik yang depan layar maupun di balik layar gitu, yang mungkin nanti dalam list talent Inventory akan ada bakat seperti yang diharapkan sama Bisma kayak gitu. Iya. Menarik nih. Itu sebenarnya cita-cita saya dari SMP. Kenapa sampai akhirnya tiba-tiba ada di Smash juga mungkin gara-gara saya terlalu kencang sama cita-cita itu gitu. Saya pengen menjadi Agnesnya versi cowok gitu ya, maksudnya dance tapi nyanyi gitu. Teknisnya susah banget itu gitu. Ya mungkin karena ada di Smash akhirnya tersalurkanlah itu gitu, meskipun tidak as a soloist gitu seperti Agnes. Dan kenapa saya tidak melakukan itu gitu untuk project Bisma Karisma ini? Saya pengen perubahan aja gitu, lebih berbeda aja gitu. Dan kalau menyambung dengan Inventory ini, banyak banget sebenarnya bakat-bakat yang mereka sudah diberi wadah di berbagai macam platform lah gitu, baik itu di sosial media atau maksudnya di Instagram dan segala macam, lebih ekspresif gitu, lebih percaya diri. Dan Inventory ini kayaknya bisa mengkoneksikan potensi-potensi itu yang mudah-mudahan ada ya, benar-benar ada soloist atau
dancer yang memang bisa nyanyi dan diketemukan sama produser, karena yang paling penting kan ketemu produsernya tuh gitu. Kalau mereka tidak bisa membuat lagu, bagaimana membrandingkan diri gitu. It's all about brandingan gitu kan. Bagaimana kita bisa merepresentasikan diri kita sebagai siapa sih gitu. Dan wadah ini tuh cukup lengkap kan gitu. Butuh apa sih gitu? Kalian butuh apa sok gitu? Kecuali butuh jodoh kali ya gitu. Di Mentori nggak beda nih gitu. Ini kan tapi purpose hidup, bisa jadi purpose hidup kalian gitu. Misalnya butuh tata panggung gitu, butuh lampu yang memang cukup proper, atau audio yang kalian pengen manggung, pengen nyobain manggung, ya coba pakai sound yang sound apa ya, penyewaan sound lah gitu. Penyewaan sound yang ada di sini, maksudnya ini jadi wadah yang cukup lebih mudah untuk pencarian kalian mendevelop satu produksi gitu, apapun itu, mau photoshoot mau apa gitu kan, banyak kan ya wadahnya di sini. Jadi silahkan masukkan. Saya sempat lihat kayak wow, banyak sekali ya ini pilihannya gitu. Kita tinggal milih nih gitu, lagi butuh apakah gitu untuk produksian hari ini. Misalnya saya lagi butuh model gitu untuk video klip, ya kita scouting aja gitu, dan itu kan bisa dikomunikasikan kan gitu. Itu yang paling menarik di Indonesia, masih sangat jarang platform yang seperti ini. Bahkan justru di luar tuh udah banyak tuh gitu. Ibaratnya kan kayak kasarnya atau tanda kutip seperti broker gitu, menjadi jembatan antara kebutuhan dengan kebutuhan lainnya gitu. Itu menjadi koneksi yang dibutuhkan untuk mendevelop satu produksi gitu. Penting, sangat penting. Sangat penting. Mantap. Terima kasih Bisma. Kembali kasih. Baiklah. Sekarang kita akan jawabin pertanyaan ya. Dari @alfia_fitria0312. Nih, katanya pernah nggak sih Mang Bisma pengen banget ngelakuin suatu hal dan pengen banget nekunin hal itu, tapi nggak didukung atau direspon baik sama orang, bahkan sampai ngelarang dan ngejatuhin gitu. Kalau iya, gimana cara Mang Bisma ngatasinnya? Alfia, terima kasih pertanyaannya. Dan saya cukup kebingungan menjawabnya karena rasanya tidak pernah tidak didukung lah gitu. Karena alhamdulillah selalu disupport sama keluarga, terutama orang tua gitu. Dan saya berusaha meyakinkan orang tua bahwa pilihan saya di berkesenian ini gitu, di area seni ini bisa menghidupi hidup saya, bukan hanya angka aja tapi hidupi rasa saya gitu. Itu yang mungkin jadi cara saya untuk meyakinkan ke setiap orang bahwa ini purpose hidup saya gitu. Saya bisa menyuarakan hal-hal yang personal dengan cara saya gitu, lewat medium apapun, entah musik, entah film, entah segala macam. Mungkin kalau itu terjadi sama saya, ya saran saya sama sih, bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita dulu untuk mengkomunikasikan itu ke orang lain gitu. Sebelum ke orang lain diyakinkannya, mending ke diri kita. Emang sudah seyakin itu atau itu hanya keinginan kita? Tapi akan lebih wise bahwa apa yang kalian jalankan itu kebutuhan kalian gitu. Alfia mungkin punya keinginan, tapi bagaimana keinginan itu menjadikan kebutuhan Alfia gitu. Mudah-mudahan bisa disadarkan itunya dulu, baru mengkomunikasikan itu lewat orang-orang yang mungkin cukup kontra dengan apa yang kamu perjuangkan. Ya nggak gampang sih. Mungkin ya boyband tadi lah gitu, kayak kenapa saya yakin gitu, ngapain sih jadi boyband gitu? Ya karena ini karena ini passion saya gitu, saya ngedance, saya bisa nyanyi juga gitu. Maksudnya dua hobi ini bisa membuat saya lebih senang, tapi saya dapat rezeki juga. Kapan lagi kita digaji atau diberi rezeki ketika kita hobi melakukan itu? Pasti senang kan gitu. Basically sebisa mungkin kalau pekerjaan berbasis hobi akan lebih terasa tidak bekerja sih.
Betul. Meskipun memang tetap ada challenge-nya, tapi akan lebih senang ketika kita dibayar untuk melakukan sesuatu yang kita suka gitu ya. Iya, jadi dibayar tuh kayak bonus aja gitu. Kayak, oh iya ternyata digaji ya. Oh yes gitu. Oke, ini semoga menjawab ya buat Alfia. Ini ada @sidiana03. Wah, jangan-jangan terinspirasi dari si Bisma juga akunnya ya. Kak Bisma, seberapa suka sama musik dan pengen nggak sih collab sama idola Kak Bisma? Kalau pengen dengan siapa? Si Suka si banget apa sih? Diana. Si Diana, terima kasih pertanyaannya. Arti musik ya. Tadi tuh ya, arti musik tuh buat Seberapa saya suka? seberapa suka, ya sangat suka lah. Karena kenapa suka banget gitu? Ya karena buat saya musik itu mengibaratkan hidup yang harmonis gitu. Kebayang nggak sih gitu, nggak ada musik, kayaknya nggak balance nih, tidak balance gitu hidup tuh gitu. Yes. Jadi diharmonisasikannya oleh musik sih gitu. Saya mengibaratkan itu. Jadi bukan keinginan atau apa. Ya beneran balik lagi tadi, kebutuhan gitu musik tuh buat saya di hidup. Itu. Okay. Dan ingin berkolaborasi sama siapa sih gitu. Dan terinspirasi dari siapa? Banyak sebenarnya kalau terinspirasi mah gitu. Tidak ada originalitas gitu atau jadi terinfluence satu doang gitu. Saya memang senang punya influence banyak dan akhirnya mengkurasi jadinya ini saya nih, versi saya nih gitu, dengan output itu gitu. Input itu. Ingin kolaborasi sama siapa? Sebenarnya sangat ingin kolaborasi sama Bung Glenn. Tapi memang ya mau gimana ya gitu. Dan kenapa sih gitu? Kenapa saya sangat ingin gitu. Yang pertama, beliau sangat nasionalis, dan yang kedua, saya cukup tahu beliau orang yang wise sekali gitu semasa hidupnya, dan menyuarakan hal-hal yang baik. Sangat tidak ada apa ya, hal-hal yang penuh gimmick yang gitu, yang kurang nih gitu. Semasa hidupnya karya-karyanya karya yang sangat jujur gitu, apa yang beliau alami gitu. Dan yang terutama itu sih, nasionalis beliau tinggi dan ingin menyuarakan suara yang bergema di banyak orang gitu. Itu sih gitu. Ya mungkin masih bisa berkolaborasi lewat karyanya beliau yang masih hidup gitu, yang masih hidup tanda kutip gitu. Lagu-lagunya entah apa gitu. Mudah-mudahan. Amin ya. Si Diana mudah-mudahan sudah menjawab juga ya. Ini agak nyambung nih sama pertanyaan dari @Rachel Safina. Punten Kang Bi mau nanya, penyanyi favoritnya Kang Bi siapa sih? Terus alasan Kang Bi suka sama dia tuh karena apa? Ya tadi mungkin salah satunya Bung Glenn ya. Ya mungkin salah satunya itu yang kalau memang cukup dominan lagi selain beliau itu mungkin Jason Mraz sih. Kenapa? Bukan musiknya, tapi bagaimana beliau melihat perspektif hidup ya kayaknya gitu. Perspektifnya beliau cukup menarik. Jason Mraz punya pandangan yang apa ya? Saya ngalamin dia dari zaman nge-rap banget gitu, yang anak jalanan banget, nge-rap dengan gitarnya, dengan Toka Rivera dan segala macam, sampai akhirnya di staging yang sekarang melewati hal-hal apa aja sih gitu di hidupnya gitu. Ya itulah mungkin alasannya kenapa Jason Mraz cukup menarik, karena sama sih kayak dia juga selalu mengandalkan love gitu, cinta gitu seperti apa, dan damai itu seperti apa, hal-hal yang fun tuh menurut dia seperti apa. Dari lirik-liriknya cukup menarik lah gitu. Yang kedua mungkin ya Pink Floyd cukup sangat menginspirasi saya di dalam apa ya, frekuensi musik kali ya gitu, bunyi lah gitu, frekuensi bunyi gitu. Tidak melulu harus punya pattern yang sama gitu, misalnya song ref, song 2 ref, Ya. kayak gitu nggak harus kayak gitu ada bridge gitu, tiba-tiba penutup gitu, outro gitu. Satu band yang cukup membuka
telinga saya salah satunya Pink Floyd sih. Oke, baiklah. Dan juga ini ada dari @mimafia_19. Ini menarik nih kalau menurut Indi. Apa yang ngebedain Bisma Smash dengan Bisma Karisma? Sama-sama aja sebenarnya orang-orangnya. Cuman apa yang diyakinkannya mungkin berbeda meskipun tidak terlihat gitu. Bisma Smash terlihat sangat fun, sangat ekspresif, lebih apa ya? Ada petakilan lah, energetik lah gitu, hal-hal yang kayak gitulah gitu. Yang udah kalian lihat mungkin lah. Kalau yang paling PR adalah ini gitu, bagaimana memperlihatkan Bisma Karisma sebagai solois gitu. Gimana sih gitu? Mungkin bisa dilihat lebih bukan depresif sih, tapi lebih weird, lebih quirky mungkin gitu, lebih peculiar mungkin gitu, mungkin ki itu gitu, dan lebih deep mungkin, lebih punya kedalaman yang berbeda gitu. Kayak bukan ngebahas di permukaan aja gitu, kayak percintaan misalnya apa ya, percintaan gagal move on gitu, enggak gitu, coba yang lebih dalam lagi deh gitu. Jadi gitu ya, lebih nyelam lagi deh gitu, kayak Rumah gitu misalnya, yang kemarin kan kayak Rumah tuh apa sih gitu, hal apa sih gitu, bukan ruangan tapi rasa kita terhadap satu orang atau beberapa orang yang merasa kita akan nyaman, damai gitu, tenang gitu. Orang-orang inilah yang menjadi rumah kalian gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Saya yang Suri ini pengalaman yang personal. Nanti juga di mini album ada bagaimana saya mendeskripsikan patah hati tuh kayak gimana sih gitu. Terhadap manusia tuh sakit tuh kayak gimana sih gitu. Lebih ke situ sih. Oke, baiklah kalau gitu. Bisma, terima kasih. Itu pertanyaan-pertanyaan dari netizen sudah dijawab ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Yes, terakhir nih, ini ada segmen pilih mana. Bisma jawab cepet aja. I want to ask you. Oke, yang pertama. Cherry Bell atau Blackpink? Blackpink. Ernest Prakasa atau Raditya Dika? Ernest Prakasa. Cinta cenat-cenut atau senyum semangat? Senyum semangat. Toxic relationship atau toxic financial ship? Toxic financial ship. Oke. Mamang atau Akang? Akang. Dan terakhir, YouTube subscriber atau Instagram follower? Nggak dua-duanya. Gimana dong? Karena nggak lihat itu sama sekali gitu, kayak bingung. Ya apapun lah itu. Kalau saya mau follow di Twitter juga mangga aja bebas, gitu ya. Bebas itu mah. Kembali kasih, terima kasih. Gimana? Seru kan ngobrol-ngobrol bareng sama Bisma? Kita juga barusan udah flashback banyak banget kan sama Doi. Dan thank you so much buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like video ini, subscribe juga ke YouTube channelnya Inventory. Jangan lupa kamu juga request abis ini pengen lihat Indi ngobrol sama siapa, silahkan tulis aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sebelum pamit, Indi mengucapin lagi juga terima kasih buat L Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. So, sampai ketemu di episode selanjutnya. And Indi Arisa pamit. See you when I see you teman cerita. Bye.